Selamat pagi anak-anakku, salam sehat selalu. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya, tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Selesai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Kita lihat pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kita lihat kalor dan perubahan suhu benda. Yang pertama, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Yang kedua, makin besar kenaikan suhu benda, kalor juga yang diperlukan semakin besar. Yang ketiga, makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Yang keempat, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis kali massa benda kali kenaikan suhu. Kalor jenis dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya adalah joule, M adalah massa zat, satuannya adalah kilogram, C adalah kalor jenis zat, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Kalor pada perubahan wujud benda. Kita lihat kalor laten terbagi menjadi kalor penguapan dan kalor lebur. Kalor penguapan dirumuskan Q sama dengan M kali U. Kalor lebur dirumuskan Q sama dengan M kali L. Kalian boleh perhatikan gambarnya di sini. Ada menghablur yang melepas kalor, kemudian mengembun juga melepas kalor, membeku juga melepas kalor. Oke, kita lihat Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud, satuannya adalah joule. M adalah massa zat yang berubah wujud, satuannya adalah kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya adalah joule per kilogram. U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya adalah joule per kilogram. Yang berikut adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor terbagi menjadi tiga, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lihat konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya, saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya, ketika dipanaskan pada bagian bawah, maka air di bagian atas juga ikut panas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Ketika kita berdiri di dekat api unggun, maka kita dapat merasakan panas yang dipancarkan oleh api unggun. Banyaknya kalor untuk melebur maupun banyaknya kalor untuk membeku dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah banyaknya kalor untuk melebur atau membeku, satuannya adalah joule. M adalah massa zat yang melebur atau membeku, satuannya adalah kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya adalah joule per kilogram. Kita lihat contoh soal 1. Sebanyak 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius diberi kalor sebesar 84 kJ. Berapakah suhu akhir air? Nah, jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui Q sama dengan 84 kJ.
Nah, kilojoule ini kita konversikan satuannya menjadi joule. Maka kita dapat 84.000 joule. Yang berikut, M sama dengan 500 gram. Kita konversikan 500 gram ke kilogram, kita dapat 0,5 kilogram. T1 ini adalah suhu awal mula-mula, yaitu 20 derajat Celcius. C sama dengan 4.200 joule per kilogram. Nah, C ini adalah kalor jenis air. Yang ditanyakan adalah suhu akhir T2. Kita lihat persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan M kali C kali delta T ini adalah perubahan suhu yang mana T2 atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kita lihat nilai Q adalah 84.000 dikali dengan nilai M 0,5 kali dengan C 4.200 dikali dengan T2 dikurangi dengan 20. 84.000 sama dengan 2.100 dikali dengan T2 kurangi 20. Nah, karena yang ditanyakan adalah T2, kita pindahkan T2 kurangi 20 di sisi kiri. T2 kurang 20 sama dengan 84.000 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 2.100. Kalian boleh perhatikan di sini T2 suhu akhir dikurangi dengan suhu awal sama dengan 40. T2 sama dengan 40 ditambah dengan 20, maka hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Es sebanyak 4 kg diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti grafik berikut. Diketahui kalor jenis es sama dengan 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es sama dengan 336.000 joule per kilogram. Dan kalor jenis air sama dengan 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan pada proses AB, BC, dan CD. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui M sama dengan 4 kg. C, S sama dengan 2100 joule per kilogram derajat Celcius. L sama dengan 336.000 joule per kilogram. C air sama dengan 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q, A, C. Q, A, B sama dengan M, CS, M kali CS kali delta AB. Kalian boleh perhatikan di sini penyelesaiannya. Yang berikut Q, BC sama dengan M, L. M kali L ya. 4 kg dikali dengan 336.000 joule per kilogram. Hasilnya adalah, kalian boleh lihat hasilnya di sini. Yang berikut adalah QCD. Contoh soal yang ketiga. Aluminium sebanyak 5 kg diberi kalor hingga melebur seluruhnya. Jika kalor lebur aluminium 403.000 joule per kilogram, berapa kalor yang dibutuhkan dalam peleburan tersebut? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui M sama dengan 5 kg, L sama dengan 403.000 joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah Q. Persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M kali L. Kalian boleh perhatikan penyelesaiannya. Jadi kalor yang dibutuhkan dalam proses
peleburan tersebut adalah sebesar 2015 kali 10 pangkat 6 Joule. Sampai di sini pertemuan kita di hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, salam sehat.